konstan kan? Betul? Nah, sekarang kita lanjutan dari materi itu, ya. Tentang vektor, ya, masih tentang vektor, kita masuk ke sub. Ya, sub materi adalah menguraikan vektor. Menguraikan vektor. Apa itu menguraikan vektor, ya? Seperti yang sudah anak-anak pelajari bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Ya. Nah, vektor sebuah besaran bisa diwakili dengan bisa digambarkan dengan menggunakan anak panah. Ya, misalnya ada sebuah benda yang ibu tarik dengan sebuah gaya di mana arah gaya tariknya adalah ditunjukkan dengan panah seperti ini. Jadi arah ini kalau kita tarik garis horizontal, ternyata arah ini membentuk sudut tertentu. Misalnya sudutnya adalah 30 derajat. Nah, berarti sekarang ada sebuah vektor, yaitu vektor gaya. Gaya dilambangkan dengan huruf F di sini. Nah, vektor ini ternyata arahnya miring, serong kanan atas, ya, membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal. Sekarang kita mau menguraikan vektor F ini. Bagaimana menguraikan vektor? Ya, ibu gambarkan lagi vektor F. Nah, ibu gambarkan kira-kira arahnya sama. Ini vektor F dan vektor ini membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, menguraikan vektor adalah, ya, membagi vektor atau memecah vektor menjadi komponen-komponen arahnya yang sejajar sumbu Y dengan komponen-komponen yang sejajar sumbu X. Jadi kalau ibu punya sebuah vektor F, maka bagaimana kita menguraikan vektor F ini? Yaitu saya mau memecah menjadi dua arah, yaitu arah F yang sejajar sumbu Y dengan arah F yang sejajar sumbu X. Biar tidak bingung, ibu harus buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Ini kita gunakan sebagai pusat koordinat. Ibu gambarkan sumbu X, kemudian di sini ibu gambarkan juga sumbu Y. Nah, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Maka anak bisa melihat bahwa vektor ini letaknya tidak persis di sumbu Y dan tidak persis di sumbu X. Menguraikan vektor itu berarti kita memecah vektor yang arahnya seperti ini, ya, ke dalam komponen, memecah menjadi komponen F yang arahnya sejajar sumbu X dan komponen F yang arahnya sejajar sumbu Y. Caranya tinggal kita tarik garis sejajar sumbu Y, memotong di sumbu X. Jadi di sini memotong sumbu X di sini. Setelah itu dari pangkal vektor kita ibu tegaskan lagi garisnya dari pangkal sampai titik potong ini, ya, searah sumbu X positif. Maka ini adalah komponen F di sumbu X, kita beri nama Fx. Kemudian kita tarik garis sejajar sumbu X, memotong di sumbu Y. Kemudian dari pangkal vektor ini, ya, sampai di titik potong ini, karena ini sumbu Y positif, maka arah panahnya ke atas. Ini adalah nilai komponen F di sumbu Y, kita beri nama Fy. Nah, ini kita menguraikan vektor F menjadi komponen di sumbu X, Fx, dan komponen F di sumbu Y, Fy. Nah, anak-anak kan bisa melihat kalau F ini panjangnya, ya, misalnya panjangnya F ini adalah 20 cm, 20 Newton, karena ini F, ya, berarti misalnya F ini besar gayanya F misalnya adalah 20 Newton. Ini 20 Newton, maka pasti anak-anak tahu Fx ini tidak sama dengan 20 Newton. Berapa nilai Fx dan juga berapa nilai Fy. Nah, setelah kita menguraikan dalam bentuk gambar, sekarang kita mau mencari berapa nilai komponen Fx-nya dan berapa nilai komponen Fy-nya. Bagaimana cara mencari nilai komponen Fx dan Fy? Yuk, anak-anak, kita kembali di sini, ya. Nih, lihat nih.
Anak-anak perhatikan, di sini ada segitiga toh. Segitiga apa? Siku. Menyiku di sini kan? Oke. Kemudian ini ada dua sudut. Dalam soal yang diketahui sudutnya di sini 30. Semua tahu kalau ini 30, di sini berapa? 60. Nah, sekarang kita menyoroti sudut yang diketahui saja. Ya. Ini sisi miringnya dari gaya besarnya berapa? 20 Newton. Nah, coba diingat lagi pembelajaran berikutnya. Sisi ini, sisi apanya sudut 30 derajat. Ini sisi terletak di mananya 30. Sisi ini terletak di sampingnya 30, maka sisi ini disebut sisi samping. Berarti FX itu merupakan sisi samping. Ya. Samping dari 30 derajat. Sedangkan sisi satunya lagi yang ini adalah sejajar dengan nilai FY sama ya. Maka sisi ini ada di depannya sudut 30. Maka FY merupakan sisi depan. Yo, sekarang kita mau mencari nilai FY dan FX. Menggunakan apa? Kalau ada kata depan, samping, miring, pasti menggunakan bentuk sinus, kosinus, dan tanggung. Yuk, kita mulai dari sinus 30 derajat. Ingat pembelajaran sebelumnya ya. Sinus itu kan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya adalah FY. Sisi miringnya adalah F. Berarti sin 30 adalah FY per F. FY-nya kita cari. F-nya berapa? 20. Maka FY sama dengan pindah 20 dikali sinus 30 derajat. Ya. Nah, berapa nilai sin 30 derajat? Anak bisa lihat di tabel. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Jadi 20 kali setengah sama dengan 10 Newton. Terus cos 30 derajat itu adalah sisi samping. Sampingnya ini apa? Fx ya. Fx dibagi sisi miringnya F. Ya. Fx-nya kita mencari, jadi masih dalam bentuk variabel Fx. F-nya sudah kita tahu 20. Maka Fx sama dengan 20 pindah ruas ya nak. 20 dikali cos 30 derajat. 20. Berapa cos 30? Cos 30 adalah nilainya setengah akar 3. Tolong mendekat. Sehingga 20 kali setengah akar 3 adalah 10 akar 3 Newton. Ini adalah mencari nilai Fx dan nilai Fy. Ya. Nah, demikian anak-anak cara menguraikan sebuah vektor. Nah, untuk bahan evaluasi anak-anak, ibu punya satu soal. Ya, ini juga untuk dikerjakan anak-anak ya. Ibu buat Bu, ada sebuah vektor. Ini vektornya masih vektor gaya. Nilainya adalah 10 Newton. Ya. Di sini 45 derajat. Ya. F1. Kemudian ibu ada lagi. Ini membentuk sudut 60 derajat. Ini F2 sama dengan 5 Newton. Soalnya uraikanlah F1 dan F2 ke dalam komponennya di sumbu X
dan Y. Oke, demikian anak-anak pembelajaran dan juga materi tugasnya. Ibu tunggu untuk segera dikumpulkan ya. Semua video pasti diikuti dengan bahan evaluasi. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat siang.